tampak begitu ekspresif. Bagaimana tubuh-tubuh anak-anak gadis mereka itu sudah dinikmati orang lain. Ini kok pakai bahasa dinikmati. Bahkan ada mengatakan, Tapi kiai sebenarnya diri Syarifah kaya bunyi kiai asmana, tetapi asmana kai. bahkan di Sumeneb tak seorang Arab pun berhasil mengawini putri dari kalangan itu. Wow, keren. Orang wanita dari keluarga Bupati Pamekasan dianggap sebagai kawin dengan orang yang lebih rendah derajatnya karena memilih suami orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kami mengucapkan tak bosan-bosan terima kasih sebesar-besarnya atas kesetiaan Anda terhadap konten-konten kami, juga masukannya yang konstruktif terhadap kami. Terima kasih, terima kasih. Dan saudara-saudaraku sekalian, kembali saya tertarik mengulas tentang kafaah atau kesekufuan atau kesetaraan yang subjektif sifatnya dari kalangan Ba'alwi atas perempuan-perempuannya yang oleh mereka dikatakan haram untuk dinikahi laki-laki selain dari golongan mereka. Bahkan seperti yang pernah kami tayangkan, Pak Taufik atau Habib Taufik, sampai beliaunya ini tampak begitu ekspresif. Bagaimana tubuh-tubuh anak-anak gadis mereka itu sudah dinikmati orang lain. Saya nggak habis pikir, ini kok pakai bahasa dinikmati tubuh mereka itu oleh orang selain dari kalangan mereka. Walaupun ya realitasnya seperti itu, tapi apakah pas ya kata dinikmati tubuhnya itu? Ya silakan, mungkin itu pembahasan dari mereka. Bahkan ada ya Habib masih remaja lah ya, yang sudah lama juga videonya, yang mengatakan apabila seorang kiai menikahi perempuan dari kalangan Ba'alwi yang mereka sebut Syarifah itu bukan kiai tapi DAI. Tapi kiai sebenarnya diri Syarifah kaya bunyi kiai asmana, tetapi asmana kai. Maaf, saya yakin bangsa kita tidak seperti itulah ya. Sebab kalau urusan cinta itu kan urusan hati, ada suka sama suka. Jadi jangan merasa bangga kalian sebagai turunan siapa, apalagi cuma merasa. Bahkan kalau menurut Habib Ahmad Albar, wanita-wanita Indonesia itulah yang top. Wanita Indonesia soal kepribadiannya takkan diragukan lagi. Begitu ya, silakan cari lagunya. Habib Ahmad Albar begitu mengagumi wanita-wanita Indonesia. Ya, itu intermezzo sekaligus realitas yang terjadi. Dan bersama ini saya akan buka realitas sejarah yang terjadi pada masa lampau, setidaknya dari abad 19 awal-awal atau 1800-an yang sudah di-capture, sudah diteliti oleh seorang sarjana Belanda. Bagaimana pula kehidupan perasmaraan mereka ini. Ada memang dalam buku ini, nanti saya bacakan, di sebagian kalangan itu bangga kalau seorang priagung itu ya kalangan ningrat, memiliki menantu dari kalangan Arab, terutama dari kalangan Sayyid. Saat itu disebutnya Sayyid yang Habib ini ya. Tetapi kemudian ini terjadi pergeseran sampai pada akhirnya di antara para priagung atau kaum ningrat, bahkan yang di Madura di negeri saya juga sudah tak tertarik lagi memiliki menantu dari kalangan Ba'alwi. Saya akan bacakan sebagai bukti dalam buku Le Hadramaut Elwisi van den Berg. Di sini antara lain diinformasikan bagi orang Cina itu susah untuk mendapatkan istri dari golongan priagung pribumi. Sementara kalau orang Eropa jarang sekali mengakui istri pribumi sebagai istri sah. Kurang ajar nih orang Eropa ini ya. Aduh, sebaliknya nih sudah mulai nih. Sebaliknya, orang Arab sangat berhasil dalam hal ini, artinya dalam memperistri kaum pribumi dari kalangan ningrat.
Bahkan jika berasal dari golongan sayyid atau syarif, mereka mungkin memperoleh istri seorang putri raja. Telah saya kemukakan di paragraf terdahulu sejumlah contoh perkawinan semacam itu. Namun saya mengamati bahwa sebagian besar putri Melayu lebih suka suami sayyid campuran daripada sayyid asli. Artinya Habib yang ibunya Jawa atau ibunya pribumi. Jadi putri Melayu itu lebih suka kepada Habib-Habib yang ayahnya Hadramaut, ibunya Melayu, gitu ya gampangannya ya. Saya ulangi lagi, namun saya mengamati bahwa sebagian besar putri Melayu lebih suka suami sayyid campuran daripada sayyid asli yang baru datang dari Hadramaut, yang belum mengenal adat istiadat istana pribumi. Meskipun demikian, banyak juga contoh sayyid asli, artinya sayyid yang ibu bapaknya orang Arab tuh, Habib gitulah ya. Jadi kalau kata sayyid di sini, ini yang dimaksud adalah Habib. Ibu bapaknya orang Hadramaut. Meskipun demikian, banyak juga contoh sayyid asli yang mengawini putri Melayu. Keturunan para bekas Sultan Palembang secara sukarela memberikan anak perempuannya sebagai istri kedua atau ketiga kepada seorang sayyid rendahan. Tulisannya rendahan loh. Di Pulau Jawa, demikian pula adanya hingga awal abad ini. Artinya ini buku ditulis 1885, artinya di awal abad 19 ya. Di Pulau Jawa, demikian pula halnya hingga awal abad ini. Kecuali di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta, jarang sekali mengikat tali persaudaraan dengan orang Arab. Sebaliknya, di lingkungan keluarga bupati yang memerintah di daerah taklukan Belanda, ikatan semacam itu sangat banyak. Di lingkungan keluarga Bupati Wiradesa dalam kurung di Keresidenan Pekalongan dan Lasem di Keresidenan Rembang, tampaknya pada paruh pertama abad ini merupakan satu kehormatan bagi mereka untuk mengikat tali persaudaraan dengan kaum sayyid, Habib yang saya maksud. Namun saat ini, kemudian terjadilah pergeseran. Namun saat ini situasi telah berubah. Atau para bupati mengerti bahwa pemerintah Belanda tidak menyukai kehadiran orang Arab di dalam keluarga-keluarga ningrat pribumi. Atau mereka sudah lebih menyadari bahwa orang Arab yang mengawini anak-anak perempuan mereka selalu dengan tujuan tertentu. Orang Arab yang dimaksud di sini terutama adalah Arab Hadramaut, karena Arab di sini dibagi ada Arab Hadramaut, ada Arab Mekah, dan ada Arab campuran serta Arab salah catat. Oleh karenanya, semakin jarang sayyid dan syarif yang memperoleh istri dari golongan aristokrat Jawa. Bahkan di Sumenep, negeri saya ini, meskipun keluarga bupatinya sangat bersahabat dengan orang-orang Arab, tak seorang Arab pun berhasil mengawini putri dari kalangan itu. Wow, keren Madura kalau begini nih. Terlebih lagi, di Sumenep, 2 orang wanita dari keluarga Bupati Pamekasan dianggap sebagai kawin dengan orang yang lebih rendah derajatnya karena memilih suami orang Arab. Wow. Itu sebabnya salah seorang di antaranya yang meskipun masih muda sudah menjanda selama beberapa tahun, tidak berhasil memperoleh suami di kalangan aristokrat Madura. Di samping kedua perkawinan itu, sekarang ini terdapat 6 wanita dari aristokrat Jawa yang kawin dengan orang Arab. Di Surabaya, cucu keponakan bupati. Di Keraksaan, putri bekas bupati Probolinggo. Di Cilacap, putri bekas bupati Ciamis. Di Semarang, 3 putri bekas bupati Lasem. Bahkan keturunan Arab setelah berasimilasi dengan bangsa Jawa dan menjadi pegawai tinggi pemerintah Belanda, seperti halnya Bupati Magelang, Cianjur, dan Patih Brebes, lebih suka menyerahkan anak perempuannya kepada aristokrat Jawa. Jadi Habib-Habib yang sudah berasimilasi dengan orang Jawa, kemudian dia memiliki pangkat sebagai pejabat di pemerintahan Hindia Belanda, dia lebih senang menikahkan anaknya dengan aristokrat Jawa, dengan kaum ningrat Jawa, tidak lagi dengan golongan sesama mereka. Ya, ini kan keterbalikan.
Nah, kalau kembali kepada yang dikatakan oleh mereka ini adalah fikih mereka, lantas bagaimana leluhur panjenengan-panjenengan ini telah menikahkan anaknya dengan aristokrat Jawa? Berarti mereka telah menganjurkan perzinahan, begitu logikanya kan seperti itu, bos. Saya lanjut. Demikian pula halnya dengan para Sultan Cirebon yang sekaligus vasal pemerintah Belanda. Sebaliknya, keturunan Arab yang memerintah di Siak, Pelalawan, Pontianak, dan di Kubu menganggap perkawinan dengan pribumi sebagai perkawinan dengan orang yang lebih rendah derajatnya. Meskipun pribumi itu seorang priagung atau pemimpin yang sangat berkuasa, mereka lebih suka mengawinkan putrinya dengan sayyid yang paling miskin. Dan seterusnya masih panjang ya. Intinya bahwa terjadi pergeseran nilai, terus terjadi pemetaan. Ternyata di daerah Sumatera masih menganggap kalangan Habib itu lebih tinggi, sehingga dia lebih suka menikahkan putri-putrinya itu kepada golongan Habib. Sementara di Jawa, terutama di Madura, malah seperti yang dikatakan tadi, itu semacam ada kesan tidak baik. Apalagi tadi dikatakan dimungkinkan para bupati itu tidak mau lagi mengambil mantu dari kalangan Arab, termasuk juga dari kalangan Habib, karena mereka tahu pernikahan itu karena ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Anda bisa tebak sendiri. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekedar memberi pengimbangan dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh mereka dengan atas nama agama, atas nama fikih dan segala macamnya. Sedangkan dalam realitas sejarah sebagaimana yang telah saya baca tadi, mohon dicerna dengan baik dan tonton sampai tuntas, lalu berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.